Gunung Pedang. Fang Yuan merasa makin sulit melangkah saat mendekati puncak Gunung Pedang, tubuhnya terpaksa membungkuk seperti membawa beban yang sangat berat sekali. Murid-murid yang baru datang ke Gunung Pedang dan ingin berkultivasi di sana, terkejut melihat Fang Yuan. Ini pertama kalinya ada murid yang nekat mendaki ke puncak Gunung Pedang. Murid dari sekte mana itu? Dia sungguh hebat sekali. Palingan dari sekte Gunung Pedang, cuma mereka yang maniak pedang, hanya mempelajari teknik berpedang saja tanpa mencampurnya dengan seni bela diri lainnya, makanya mereka menjadi sekte terlemah di benua tengah. Tapi, Bai Yunfei itu sangat hebat juga. Dia adalah peringkat ke-7 arena gladiator dan tentu nomor 1 di sektenya, hahaha. Berhenti mengolok-olok sekte pedang bintang, nanti ada anggota sekte mereka yang mengadu pada Bai Yunfei dan kita dihajar habis-habisan. Ya. Bagaimana kalau kita berkultivasi di sini saja? Aku tak tahan lagi menahan tekanannya. 3 murid yang baru datang akhirnya duduk bersila dan tidak memperhatikan Fang Yuan yang kini hampir mencapai puncak Gunung Pedang. 5 batang dupa pun berlalu dan Fang Yuan akhirnya sampai di puncak Gunung Pedang. Fang Yuan memperhatikan hamparan alam rahasia Heidong dan ternyata Gunung Pedang tak jauh dari hutan berkabut. Namun, tak ada orang yang mendekat ke sana. Ini membuat Fang Yuan keheranan, padahal di sana banyak sumber daya langka. Ini hebat sekali, aku merasa kekuatan fisikku jauh lebih kuat. Mungkinkah setelah ini aku bisa melawan ranah Chaos Ancient God atau setidaknya bisa menahan beberapa serangannya? Gumamnya. Lupakan dulu tentang itu. Aku kesini untuk menjadi pendekar pedang hebat, pikirnya lagi. Fang Yuan duduk bersila di sebelah pedang raksasa yang tertancap di puncak Gunung Pedang tersebut, dan memejamkan matanya, mulai berkultivasi. Dia mulai hanyut dalam kultivasinya, tetapi ia belum bisa memahami apa itu menyatu dengan pedang. Di dalam dunia ilusi dan tiannya, Fang Yuan berkali-kali mencoba membagi-bagi niat pedangnya menjadi 2 bagian. Namun, itu tidak berhasil. 2 hari kemudian Fang Yuan membuka matanya dan memperhatikan jutaan pedang yang tertancap di lereng gunung. Dewa seperti apa yang mampu mengendalikan pedang sebanyak ini? Apakah aku yang menjadi lawannya, seperti desas-desus yang disebarkan oleh klan Xiao? Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam, tak menyangka dirinya yang dulu adalah dewa jahat dan membunuh Xiao Yue demi pedang matahari dan pedang bulan. Tunggu. Fang Yuan teringat ucapan Penatua Ling Tao. Dewa meninggalkan pedangnya setelah mengalahkan dewa jahat. Mana mungkin dewa meninggalkan senjata mereka di dunia ini? Berarti pedang-pedang ini adalah milik dewa jahat itu. Kenapa aku malah memikirkan asal-usul pedang berkarat ini? Gumam Fang Yuan, segera memejamkan mata lagi. Seluruh pedang di Gunung Pedang mulai bergetar, sehingga murid-murid yang sedang berkultivasi segera berlarian menjauh dari sana. Apa yang terjadi? Kirim pesan ke sekte. Beberapa murid dari sekte berbeda ingin mengirim pesan, tetapi tiba-tiba area di sekitar Gunung Pedang terkurung seperti hutan berkabut. Tidak bisa. Gawat. Apakah kita akan mati di sini? Jangan-jangan ada makhluk terkuat yang terkubur dan disegel di dalam Gunung Pedang dan segelnya telah melemah, sehingga ia akan keluar membawa malapetaka. Hei, murid dari sekte pedang bintang masih berkultivasi di puncak Gunung Pedang. Mereka keheranan, Fang Yuan tidak terpengaruh oleh getaran jutaan pedang yang getarannya makin kencang, seperti ada yang berusaha menariknya. Pemandangan ini, Fang Yuan melihat kejadian sosok yang sangat mirip dengannya dikepung oleh 8 dewa dan pertarungan itu tampak tidak seimbang. Namun,
sosok yang mirip dengan dirinya itu mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Pedang matahari dan pedang bintang, juga pedang yang ada di gunung pedang ini. Fang Yuan terkejut sosok yang mirip dengan dirinya malah menggunakan pedang bulan, padahal ia tak memiliki roh bela diri bertipe S. Namun, sosok yang mirip dengan dirinya itu menggunakan dua roh bela diri. Tiba-tiba waktu berputar mundur dan ia berada di bawah pohon persik bersama wanita yang mirip dengan Xiao Yue. Namun, senyum sosok yang mirip dengan dirinya itu tampak menjengkelkan, seperti tokoh-tokoh jahat dalam dongeng saja, sehingga Fang Yuan mengutuknya. Wanita yang mirip dengan Xiao Yue itu kemudian pergi dan sosok yang mirip dengan dirinya tersebut bergumam akan mengambil secara paksa mengambil roh bela diri Ratu Yue dengan teknik rahasianya, sehingga Fang Yuan terkejut mendengarnya. Apakah dia adalah masa laluku? Kenapa ingatan itu harus muncul kembali? Fang Yuan merasa lebih baik ingatan itu tak datang menghantuinya. Dia juga berpikir-pikir apakah Xiao Yue juga mengingat masa lalunya. Karena klan Xiao telah berulang kali mengirim utusan untuk menjemputnya. Namun, Xiao Yue tidak mau kembali pada mereka dan tetap setia dengannya. Masa lalu biarlah berlalu, aku tidak ingin terikat benang takdir dengannya. Lagi pula aku sekarang adalah manusia bukan dewa lagi. Gumamnya. Namun, tiba-tiba ia melihat sosok yang mirip dengan dirinya tersebut menyegel ingatannya setelah membunuh Ratu Yue agar tidak merasa bersalah, karena membunuh kekasihnya sendiri. Dewa bodoh itu ternyata menyukai gadis itu, tetapi demi kekuatan ia rela menghancurkan segalanya. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Apa itu menyatu dengan pedang? Gumamnya, tidak memikirkan lagi tentang kejadian aneh yang terlintas dalam pikirannya tadi. 1 bulan pun berlalu, murid-murid lain yang awalnya ketakutan dengan getaran-getaran jutaan pedang di lereng Gunung Pedang, kini sudah terbiasa merasakannya, sehingga mereka kembali berkultivasi dengan normal. Namun, agak jauh dari lereng Gunung Pedang. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba seluruh pedang melayang ke puncak Gunung Pedang. Ini diakibatkan karena Fang Yuan tiba-tiba memahami maksud dari menyatu dengan pedang. Di dalam dunia ilusi dan tiannya, Fang Yuan membagi niat pedang Ki Api menjadi jutaan pedang berukuran kecil seperti yang dilakukan oleh Penatua Ling Tao. Namun, Fang Yuan tidak menyadari kalau jumlah niat pedang yang dibuatnya itu sama dengan jumlah pedang yang ada di Gunung Pedang. Fang menggerakkan niat pedang tersebut seperti sedang menari-nari dan jutaan pedang yang ada di Gunung Pedang ikut melakukan gerakan yang sama. Ternyata ini yang dimaksud menyatu dengan pedang. Gumam Fang Yuan mencoba membayangkan pedang matahari bergerak dari punggungnya tanpa perlu menariknya terlebih dahulu. Apa-apaan ini? Bukan hanya pedang matahari yang melayang, seluruh pedang di Gunung Pedang melayang di dalam dunia ilusi dan tiannya. Fang Yuan segera membuka matanya dan tidak ada pedang yang tertancap di lereng Gunung Pedang, kecuali satu pedang besar yang ada di puncak. Aku harus kembali ke Sekte Pedang Bintang dan berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi di sini. Fang Yuan mengalirkan energi spiritual pada jimat kertas yang diberikan oleh Penatua Ling Tao. Setelah Fang Yuan menghilang, tiba-tiba Gunung Pedang bergetar hebat dan getarannya seperti gempa bumi yang membuat daratan terbelah, sehingga semua murid-murid yang berkultivasi segera menggunakan jimat masing-masing untuk kembali ke benua tengah. Pedang yang tertancap di puncak Gunung Pedang tersebut mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar dan menghancurkan sekitarnya. Kemudian pedang tersebut melesat ke angkasa dan menghilang begitu saja. Episode sebelumnya, Penatua Ling Tao. Episode berikutnya, latih tanding melawan Li Jiayue. Latih tanding melawan Li Jiayue.
Penatua Ling Tao terkejut melihat Fang Yuan telah kembali hanya dalam sebulan lebih di Gunung Pedang. Kamu cukup hebat juga. Dia memuji Fang Yuan. Cuma cukup hebat, Penatua Ling. Sahut Fang Yuan yang mengira dirinya akan dipuji sebagai murid tercepat yang memahami menyatu dengan pedang. Iya, karena jenius lain bahkan ada yang cuma 2 hari saja dan jenius nomor 1 sekte kita, Bai Yunfei hanya dalam seminggu saja sudah memahami menyatu dengan pedang. Kata Ling Tao dengan senyum cerah. Tidak perlu dipikirkan tentang itu, coba tunjukkan apa yang telah kamu dapatkan selama di Gunung Pedang. Fang Yuan ingin menunjukkan niat pedangnya, tetapi Patriark Sekte Pedang Bintang mengirim pesan melalui telepati agar semua penatua berkumpul di puncak Gunung Bintang. Sepertinya Patriark akan mengadakan pertemuan darurat. Kamu istirahat saja lebih dulu atau berkultivasi bersama para seniormu. Ling Tao langsung menghilang begitu saja. Ingat jangan bermalas-malasan, katanya lagi. Fang Yuan menangkupkan tinju dan menuju halaman kediaman penatua Ling Tao tersebut. Namun, kini hanya ada 3 seniornya saja di sana dan tidak ada diaken yang membimbing mereka. Adik junior. Sapa Li Jiayue dengan senyum cerah melambaikan tangan pada Fang Yuan. Kamu sudah memahami niat pedang. Dia penasaran, karena 1 bulan lebih Fang Yuan tidak pernah menampakkan diri dan ia yakin penatua Ling Tao mungkin mengirimnya ke Gunung Pedang. Dengan percaya diri Fang Yuan menganggukkan kepala. Apa senior ingin latih tanding denganku? Dia yakin Li Jiayue sebenarnya ingin latih tanding dengannya. 2 senior laki-laki yang berada di sebelah Li Jiayue tampak menatap sinis pada Fang Yuan, sehingga ia keheranan, apakah keduanya berasal dari klan yang pernah bermasalah dengannya. Li Jiayue tersenyum cerah dan melayang di udara. Hati-hati adik junior, jangan sampai kamu terluka oleh pedangku ini. Dari bilah pedang berwarna ungu milik Li Jiayue muncul bunga-bunga berwarna-warni yang terbuat dari kinya. Menarik. Gumam Fang Yuan, ini pertama kali ia melihat teknik berpedang seperti itu. Dia kemudian melayang di udara dan niat pedang melayang di sekitarnya. Inilah mahakarya yang sebenarnya. Seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Hahaha cuma 10 niat pedang, kok kamu katakan mahakarya? Ejek Li Jiayue. Cuma 10. Fang Yuan memperhatikan niat pedangnya dan itu benar-benar 10 saja, bukan jutaan seperti yang ia bayangkan. Kenapa menjadi begini? Bukankah di Gunung Pedang berjumlah jutaan, gerutunya. Fang Yuan tidak peduli mau 10 atau jutaan, yang penting dia berhasil memahami apa itu menyatu dengan pedang. Hati-hati adik kecil. Li Jiayue menjentikkan jarinya dan 1 niat pedang yang dikelilingi ribuan bunga meliuk-liuk seperti ular melesat ke arah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan menggerakkan niat pedang tersebut dengan pikirannya, dan membentuk pagar pedang di depannya. Hancurkan! Seru Fang Yuan. Kobaran api muncul dari 10 niat pedang yang langsung membakar bunga-bunga yang bertabrakan dengan pagar pedang tersebut. Li Jiayue mengerutkan keningnya. Kenapa niat pedangku tidak bisa memadamkan api itu? Gerutunya, dan dia mengalirkan lebih banyak energi spiritual, sehingga muncul 5 niat pedang beserta puluhan ribu bunga-bunga yang menghiasi langit kediaman penatua Ling Tao. Murid-murid pelataran luar yang melihat pemandangan tersebut langsung takjub, karena itu tampak sangat indah sekali. Apiku adalah api abadi yang berasal dari roh beladiri Phoenix, salah satu siluman legendaris. Sahut Fang Yuan dengan senyum cerah. Ekspresi wajah Li Jiayue makin masam, dia adalah peringkat ke-30 murid terkuat Sekte Pedang Bintang, sangat memalukan sekali bila kalah dari murid pendatang baru.
Fang Yuan merasa sangat nyaman bisa memanipulasi niat pedangnya, sehingga ia mengeluarkan pedang matahari dari sarung pedang di punggungnya tanpa perlu menariknya. Pedang matahari kemudian muncul di genggaman tangan Fang Yuan. Dalam satu kedipan mata dia muncul di depan Li Jiayue, melewati puluhan ribu bunga-bunga yang bila tersentuh akan menimbulkan ledakan dan asap beracun. Namun, Fang Yuan telah memiliki pengalaman bertarung yang banyak, sehingga dengan mudah ia bisa melewati bunga-bunga tersebut, dengan menjadikan 10 niat pedang sebagai tamengnya. Untuk menghindari asap beracun memasuki tubuhnya, Fang Yuan cukup berhenti bernafas selama pertarungan berlangsung. Li Jiayue langsung panik dan mengayunkan pedang secara horizontal, menahan tebasan pedang matahari yang tidak menggunakan energi spiritual, karena ini hanya latih tanding saja dan Fang Yuan juga tidak berniat untuk melukainya. Dia kuat sekali. Gumam Li Jiayue, dipaksa mundur selangkah. Aku menyerah. Li Jiayue mengangkat kedua tangannya. Bos menang. Teriak Leng Luo yang diikuti tepukan tangan 200 murid yang bergabung menjadi bawahan Fang Yuan. Selama sebulan ini Leng Luo dan Leng Yue telah merekrut banyak anggota kelompok Phoenix. Nama perkumpulan yang dibentuknya dan nama itu diambil dari nama roh beladiri milik Fang Yuan. Setiap anggota yang bergabung juga diwajibkan mentato lengan mereka dengan gambar Phoenix. Kamu sangat hebat saudara Fang. Kata Li Jiayue tidak lagi memanggil Fang Yuan dengan sebutan adik kecil, karena pemuda yang diremehkannya itu ternyata monster baru seperti pendekar pedang iblis, Bai Yunfei. Senior Li terlalu memujiku, ini hanya keberuntungan saja. Sahut Fang Yuan dengan senyum cerah. Hahaha, ternyata aku sangat hebat, mulai sekarang tinju naga penggetar langit dan tapak iblis tidak akan aku gunakan kecuali bertemu musuh yang kuat, gumamnya. Li Jiayue tersenyum masam, kata-kata ini mirip dengan ucapannya saat mengalahkan Xing Tian dan Xing Zhen. Dia merasa Fang Yuan sengaja terlihat lemah agar musuhnya menjadi lengah dan meremehkan kekuatannya. Baiklah, lain kali aku akan mengalahkanmu lagi. Sekarang kita harus kembali ke bawah agar tidak menarik perhatian murid-murid lain. Kata Li Jiayue yang langsung mendarat di halaman kediaman Penatua Ling Tao. Fang Yuan menoleh ke arah pelataran luar dan terkejut Leng Luo memimpin ratusan murid melambaikan tangan padanya. Fang Yuan melambaikan tangan pada mereka dan langsung turun ke bawah. Selamat saudara Fang telah mengalahkan saudari Li Jiayue. Ah, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Sue Jiancheng. Aku Jiang Huang. Dua murid laki-laki yang tadinya tampak bermusuhan pada Fang Yuan, kini tampak sangat ramah sekali, sehingga Fang Yuan terkejut melihatnya. Senior terlalu memujiku, kalau boleh tahu, kedua senior peringkat berapa? Tanya Fang Yuan, penasaran. Aku cuma peringkat 25. Sahut Sue Jiancheng. Aku sedikit lebih baik darinya, aku berada di peringkat 20. Sahut Jiang Huang. Kita bertiga juga murid yang terlemah Penatua Ling Tao, hahaha. Tambah aku satu lagi yang bahkan nomor terakhir di pelataran dalam, hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Ketiganya mengerutkan kening, dan mengutuknya karena dia telah mengalahkan 3 murid pelataran dalam. Bagaimana mungkin itu disebut sebagai peringkat terakhir? Senior Sue, aku juga berasal dari Kekaisaran Sue. Apakah Anda seorang pangeran atau dari keluarga bangsawan? Tanya Fang Yuan. Dia adalah Pak. Jiang Huang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sue Jiancheng langsung menutup mulutnya. Aku cuma berasal dari klan Sue saja, dan ayahku cuma tukang sapu di sana. Sahut Sue Jiancheng. Fang Yuan hanya mengangguk saja dan tidak jadi untuk menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya,
padahal ia berniat menjalin kerjasama dengannya agar klan Fang lebih diperhatikan oleh Kekaisaran Sui. Kekaisaran Sui langsung tersungkur karena menginjak ujung jubahnya saat turun dari singgasananya. Untung saja para petinggi kekaisaran telah meninggalkan istana lebih dulu. Apakah ada yang mengutukku? Ya. Gerutunya segera bangkit kembali dan teringat pada putranya Sui Jiancheng yang berada di benua tengah. Episode sebelumnya. Gunung Pedang. Episode berikutnya. Pertemuan para petinggi Sekte Pedang Bintang. Di Paviliun Bintang, Patriark Sekte Pedang Bintang mengatakan terjadi fenomena aneh pada Gunung Bintang yang ada di alam rahasia Heidong. Seluruh pedang yang ada di sana telah menghilang dan tempat itu telah menjadi kawah gunung berapi aktif. Para penatua terkejut mendengarnya, karena ini adalah kerugian yang sangat besar pada murid-murid sekte di benua tengah yang berkultivasi di jalur pedang. Penatua Ling Tao teringat dengan Fang Yuan yang baru datang dari sana dan tidak menceritakan fenomena ini padanya, sehingga ia berpikir jangan-jangan ini ulah muridnya tersebut. Ling Tao menghela nafas dalam-dalam dan memperhatikan Patriark yang sedang membahas masalah tersebut. Hei, sepertinya Penatua Ling menyembunyikan sesuatu. Penatua Bing Yun menggoda Ling Tao yang langsung salah tingkah. Jangan sembarangan menuduhku saudari Bing. Aku hanya berpikir metode apa yang cocok untuk melatih Fang Yuan, murid berbakat tinggi itu, kalau Gunung Pedang telah hancur. Ling Tao mengerutkan keningnya. Kenapa Penatua Ling terkesan sedang pamer? Iya. Kata beberapa penatua, karena ia menambahkan kata berbakat tinggi setelah menyebut nama murid barunya. Bing Yun langsung terdiam dan memperhatikan Patriark Sekte Pedang Bintang yang juga terdiam menatap kedua penatua tersebut. Kemudian ia berkata, masalah kedua yang terjadi adalah telah terjadi ketidakstabilan di benua timur. Kaisar Chen Fu yang memiliki basis kultivasi Rana Absolute God malah memulai perang besar untuk menyatukan seluruh benua timur. Kabar tersebut mengejutkan para penatua, padahal benua tengah telah melarang perang besar di setiap benua, makanya benua Qingyun yang terlemah di seluruh dunia tetap stabil walaupun sering terjadi perang skala kecil di sana. Bahkan kepala Akademi Kekaisaran Qing yang satu-satunya Rana Absolute God di sana tidak berani melawan aturan yang dibuat oleh benua tengah. Kenapa dia begitu berani? Ling Tao bertanya dan menduga ada kekuatan besar di belakang Kaisar Chen Fu, makanya ia begitu berani. Kaisar Chen Fu memiliki artefak kelas surga yang dapat mengisolasi benua timur dari dunia, makanya tak ada yang menyadari gejolak di sana. Namun, diaken kita yang kebetulan sedang menjalankan misi di sana dibunuh oleh salah satu jenderal perangnya. Sahut Patriark Sekte Pedang Bintang. Semua mengangguk pelan, karena semua petinggi sekte memiliki batu kehidupan, dan bila batu kehidupan itu hancur, maka pesan terakhir darinya akan terkirim ke Sekte Pedang Bintang. Aku sudah membahas kejadian ini pada pemimpin 4 sekte dan asosiasi Sangren. Mereka menyerahkan kasus ini pada Aula Penegak Hukum Sekte Pedang Bintang, karena yang menjadi korban akibat malapetaka itu adalah salah satu diaken sekte kita, kata Patriark Sekte sembari menatap penatua Ling Tao. Aula Penegak Hukum akan ke sana dan bawa juga Fang Yuan bersama kalian. Bukankah itu sangat berbahaya, Patriark? Fang Yuan baru 18 tahun dan Rana Immortalnya belum stabil, kata Ling Tao, kebingungan. Patriark menghela nafas dalam-dalam dan berkata, nenek lampir itu mendesakku, katanya agar Xiao Yue berkultivasi dengan tenang di Sekte Lotus Surgawi. Ling Tao hanya bisa mengerutkan keningnya, karena Matriark Liu Ruxu saat ini adalah pemimpin kota Changlan dan otomatis pemimpin sekte lainnya sulit menolak permintaannya.
Pantas saja ia dengan mudah membiarkan Sekte Pedang Bintang menyelesaikan masalah di benua timur. Bing Yun tersenyum cerah menatap Ling Tao dan berkata, "Tolong jaga dengan baik-baik murid jenius sekte kita itu, ya." Ling Tao tidak menanggapi ejekan Bing Yun. Dia segera meninggalkan paviliun bintang dengan wajah masam dan menuju aula penegak hukum. Ling Tao mengumpulkan 20 diaken dan menjelaskan misi yang akan mereka lakukan di benua timur. Para diaken tampak sangat marah saat mengetahui rekan mereka telah tewas saat menjalankan misi di sana, apalagi kematiannya sangat tidak wajar. Dia diseret oleh kuda siluman sejauh ratusan mil dengan kondisi tubuh penuh luka-luka. Jenderal Perang, Kekaisaran Chen mengatakan kalau diaken Jiang Yin membantu 4 kekaisaran yang ada di benua timur, dan mereka tidak percaya kalau ia adalah diaken Sekte Pedang Bintang, serta mengatakan plakat miliknya adalah palsu. Aku tahu kalian sangat marah, tetapi untuk sekarang tekan kemarahan kalian itu dan kita akan menjalankan tugas ini serta membuat keputusan secara adil. Jadi, kita akan diam-diam menyelidiki kasus tersebut, mungkin saja Jiang Yin berbohong dan memutarbalikkan fakta atau sebaliknya. Baiklah, kita akan berangkat 1 batang dupa lagi dan jangan lupa diaken Li Jian, bawa Fang Yuan dan dia akan berada di bawah pengawasanmu. Ling Tao segera menghilang setelah selesai berbicara. Li Jian mengerutkan keningnya, mengapa ia merasa menjadi pengasuh dalam misi ini. Namun, ia tidak bisa menolak perintah Penatua Ling Tao dan segera menjemput Fang Yuan. 1 batang dupa kemudian, 20 diaken, Fang Yuan dan Penatua Ling Tao telah berada di atas kapal terbang milik Sekte Pedang Bintang yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Fang Yuan tersenyum menatap Li Jian yang tampak berusia 40-an tahun. Namun, basis kultivasinya adalah Ranah Absolute God, itu sangat hebat sekali. Mungkin dia termasuk murid jenius di saat masa mudanya. Apakah sulit untuk menerobos ke ranah Chaos Ancient God, Diaken Li? Tanya Fang Yuan, penasaran. Karena ia belum merasa tanda-tanda akan menerobos walaupun telah memahami apa itu menyatu dengan pedang, bahkan ia telah menyerap energi spiritual di sekitar Gunung Pedang. Kenapa ranah Chaos Ancient God sedikit? Begitu juga dengan ranah Absolute God. Li Jian malah menjawab dengan sebuah pertanyaan juga. Itu untuk menjaga keseimbangan dunia. Kita itu seperti rantai makanan berbentuk piramida, dan posisi predator justru ada di pucuk, sementara yang terlemah ada di bawah dan yang paling banyak. Fang Yuan mengangguk pelan. Dengan sedikitnya predator, maka keseimbangan alam tetap terjaga walaupun ia memangsa yang terlemah setiap hari. Jadi, itulah kenapa sangat sulit untuk menaikkan basis kultivasi, terutama dari ranah immortal menuju ranah Chaos Ancient God. Dan yang paling sulit adalah menerobos ke ranah Absolute God, karena akan menyebabkan malapetaka yang ditandai dengan para siluman tidak akan terkendali dan menyerang apa saja yang ada di sekitarnya, kata Li Jian. Biasanya untuk mengantisipasi malapetaka, kultivator ranah Chaos Ancient God akan menerobos ke lautan tak berujung atau alam rahasia Heidong, karena kedua tempat itu tidak dihuni oleh manusia. Fang Yuan sangat puas mendengar penjelasan dari Diaken Li Jian. Ternyata jalan kultivasi yang dilaluinya masih terjal dan butuh perjuangan keras. Dia kemudian duduk bersila dan menyerap pil immortal yang dibelinya dari paviliun Sangren dengan poin prestasi yang didapatkannya dari Xing Chao dan kedua temannya tersebut. Sebenarnya Fang Yuan ingin membuat pil immortal dengan membeli bahan-bahannya saja. Namun, ia takut tak memiliki waktu dan takut akan menghambat pekerjaan aula penegak hukum nantinya. Apalagi ia cuma ikut untuk menambah wawasan saja. Episode sebelumnya, latih tanding melawan Li Jiayue.
Episode berikutnya. Benua Timur. Xiao Yue tersenyum tipis memandangi salju tipis berbentuk bintang kecil yang melayang di sekitarnya. Kini butiran-butiran salju itu telah menjadi senjata mematikan. Dalam 2 bulan ini Xiao Yue dilatih dengan keras oleh matriark Liu Ruxu dan basis kultivasinya juga telah mencapai ranah immortal. Namun demikian, Xiao Yue tidak tampak bahagia. Fokuslah berlatih, suamimu juga sedang dilatih Penatua Ling Tao Sekte Pedang Bintang dengan ikut bergabung dalam pertarungan langsung, supaya bilah pedangnya menjadi tajam. Seru Liu Ruxu tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yue. Matriark Liu, sapa Xiao Yue sembari menangkupkan tinju. Aku hanya rindu saja pada Yuan GG, dan Matriark Liu jangan khawatir aku akan menyempurnakan jurus pedang badai salju. Bagus kalau kamu mengerti. Sahut Liu Ruxu sembari memperhatikan Xiao Yue yang tampak seperti sedang menari ketika mengayunkan pedangnya. Penatua Ling Tao dan yang lainnya tampak tercengang saat melihat penghalang besar di benua timur. Benua itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Pantas saja Kaisar Chen Fu begitu berani menyerbu kekaisaran lain untuk menyatukan seluruh benua timur di bawah kekuasaannya. Artefak ini begitu hebat. Di mana Kaisar Chen mendapatkannya? Ya. Diaken Li Jian berkata pelan. Apakah penghalang ini begitu kuat? Tanya Fang Yuan, penasaran. Karena area yang dilindunginya terlalu luas dan dia yakin itu tidak akan begitu efektif atau menjadi lemah. Coba kamu sentuh dan rasakan. Sahut Li Jian. Fang Yuan segera melesat dengan kecepatan penuh sembari menghunus pedang matahari. Apa yang dilakukannya saudara Li? Diaken Yue Tianyin berbisik pada Li Jian. Li Jian menggeleng kepala. Aku hanya menyuruhnya menyentuh dan merasakan energi spiritual penghalang itu saja, bukan melakukan kekerasan pada penghalang itu. Sahutnya dengan ekspresi kebingungan. Pedang matahari mengeluarkan kobaran api yang sangat panas dan bertabrakan dengan penghalang tersebut. Namun, penghalang itu tampak elastis dan memantulkan Fang Yuan sejauh 1 mil. Yue Tianyin menutup mulutnya dengan tangannya dan tak menyangka penghalang itu sangat kuat. Belum lagi murid mereka telah diterbangkan dan berguling-guling di atas permukaan laut serta menghancurkan beberapa gunung kecil. Li Jian panik dan segera menyusul Fang Yuan. Bila dia mati, maka Li Jian akan dimarahi oleh Penatua Ling Tao dan Patriark Sekte Pedang Bintang. Karena murid yang satu ini tampaknya memiliki status spesial di mata kedua pemimpin Sekte Pedang Bintang tersebut. Fang Yuan keluar dari dalam laut dan tersenyum masam saat Li Jian mendekatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Li Jian. Aku baik-baik saja Diaken Li, rasanya cuma seperti digigit nyamuk. Sahut Fang Yuan segera melayang di udara, pakaiannya kini telah basah kuyup. Li Jian mengerutkan keningnya dan merasa murid di hadapannya tersebut memiliki fisik sekeras batu. Dia tidak terluka walaupun menabrak gunung batu hingga hancur berkeping-keping. Baiklah, ayo kita kembali. Nanti Penatua Ling memarahi kita bila jauh-jauh darinya, kata Li Jian segera terbang ke kapal terbang. Namun, Li Jian dan Fang Yuan tercengang saat melihat Penatua Ling Tao membuka penghalang hanya dengan menyentuhnya saja. Itu tampak sangat mudah sekali, padahal Fang Yuan telah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar saat menebas penghalang tersebut. Seharusnya kamu melakukan apa yang kukatakan tadi, menyentuh dan merasakan energi spiritualnya. Seru Li Jian pada Fang Yuan. Oh, berarti aku salah mengartikan ucapan Diaken Li sebelumnya, sahut Fang Yuan dan kapal terbang pun memasuki benua timur. Namun, Fang Yuan segera turun dari kapal terbang dan hendak menuju penghalang lagi. Apa yang kamu lakukan?
Ayo cepat kembali ke kapal, kita tidak memiliki waktu bermain-main di sini. Tegur Li Jian. Fang Yuan mengerutkan keningnya, padahal ia ingin memastikan apakah benar yang diucapkan oleh Li Jian, bahwa kata sandi penghalang tersebut hanya dengan menyentuh dan merasakan energi spiritualnya saja. Diaken Hua Wudao segera mengeluarkan peta dan memeriksa kota terdekat dari posisi mereka saat ini. Kita berada di Kekaisaran Yan dan kota terdekat adalah kota lembah sempit. Di sana ada sekte kecil yang dipimpin oleh Rana Immortal, mungkin lebih baik kita mencari informasi ke sana saja. Hua Wudao kemudian menatap Penatua Ling Tao setelah selesai memberikan penjelasan. Basis kultivasi kita terlalu tinggi dan aku takut ada mata-mata Kaisar Chen Fu di sana, seharusnya kita mencari penduduk sipil saja. Kita hanya perlu menyogok mereka dengan beberapa keping emas. Sela Yue Tianyin. Diaken lain setuju dengan pendapat Yue Tianyin, karena dari 20 diaken yang ikut dalam ekspedisi ini, 4 diantaranya adalah Rana Absolute God dan 16 Rana Chaos Ancient God, belum lagi Penatua Ling Tao yang juga Rana Absolute God. Kekuatan ini setara dengan kekuatan satu kekaisaran. Hahaha, sudah saatnya murid magang ini membuat kontribusi. Aku yang akan pergi ke sana, mereka pasti mau memberikan beberapa informasi padaku. Sahut Fang Yuan segera mendorong para penatua agar diberikan jalan dan muncul tepat di depan Penatua Ling Tao yang mengerutkan keningnya menatap Fang Yuan. Itu ide yang bagus, kata Yue Tianyin. Aku akan menemani adik kecil ini ke sana. Ling Tao tahu Yue Tianyin memiliki teknik unik, di mana ia bisa menyatu dengan pepohonan karena ia memiliki roh bela diri roh kayu. Baiklah, kami akan menunggu kalian 10 mil dari kota lembah sempit. Hati-hati dalam menjalankan misi dan segera mundur bila kekuatan lawan lebih kuat dari kalian, karena keselamatan diri kalian itu lebih penting. Sahut Ling Tao. Fang Yuan dan Yue Tianyin menangkupkan tinju, dan segera melesat ke arah kota lembah sempit. Li Jian sebenarnya ingin ikut dengan mereka, karena ia khawatir keduanya tampak memiliki sifat yang sama, walaupun yang satunya adalah gadis terlambat muda karena usianya sudah 40-an tahun. Namun, perangainya masih seperti remaja labil, akan tetapi basis kultivasinya Rana Absolute God dan itu terlalu mencolok sekali. Fang Yuan terkejut tak melihat Diaken Yue Tianyin di sebelahnya, padahal keduanya sama-sama meninggalkan kapal terbang. Namun, ia merasakan energi spiritual yang cukup kuat di pepohonan dan energi spiritual itu terus mengikutinya. Diaken Yue memiliki kemampuan yang unik dan itu sangat cocok menjadi tim mata-mata, gumam Fang Yuan dan segera mendarat 100 langkah dari gerbang masuk sekte bintang jatuh di kota lembah sempit tersebut. Energi spiritual Yue Tianyin berhenti di pohon halaman sekte bintang jatuh dan tidak ada murid-murid sekte yang menyadarinya. Halo anak-anak. Sapa Fang Yuan, sehingga murid-murid sekte bintang jatuh yang sedang berjaga di gerbang masuk langsung mundur dan menghunus senjata masing-masing ke arah Fang Yuan. Mereka sangat terkejut dan tidak menyadari aura keberadaan Fang Yuan sebelumnya. Siapa kamu? Salah satu murid bertanya dan mereka tidak berani bertindak gegabah, karena mereka yakin pemuda di hadapan mereka ini adalah ahli bela diri hebat dan mereka juga tidak bisa mengukur basis kultivasinya. Aku adalah pendekar pedang iblis, Bai Yunfei. Sahut Fang Yuan dengan senyum cerah. Panggil patriark sekte kalian dan katakan aku ingin menguji teknik bela dirinya. Tidak ada penolakan atau akan ada genangan darah di sekte kalian. Pohon yang berada di halaman sekte lembah sempit tiba-tiba bergetar, itu karena Yue Tianyin tidak menyangka Fang Yuan akan meminjam nama murid nomor 1 sekte pedang bintang dan akan mencemari reputasi Bai Yunfei ke depannya.
Episode sebelumnya. Pertemuan para petinggi Sekte Pedang Bintang. Episode berikutnya. Sekte Bintang jatuh. Sekte Bintang jatuh. Murid Sekte Bintang jatuh langsung ketakutan mendengar ancaman dari Fang Yuan. Kenapa sekte yang berdiri di kota kecil dan terpencil ini malah didatangi oleh ahli bela diri gila? Salah seorang dari mereka kemudian bergegas menuju kediaman Patriark Sekte Bintang Jatuh yang sedang melakukan kultivasi tertutup. Kemana kamu? Bukankah Patriark mengatakan kalau dirinya tidak boleh diganggu? Penatua pertama Sekte Bintang berkata pada murid tersebut. Tetapi Patriark harus keluar, karena ada seseorang yang mengatakan dirinya sebagai pendekar pedang iblis ingin menantangnya dan bila Patriark tidak mau keluar maka ia akan melakukan pembantaian di sekte kita. Sahut murid tersebut. Kurang ajar. Siapa orang yang berani mengancam Sekte Bintang Jatuh kita ini? Apakah dia sudah bosan hidup? Penatua pertama sangat marah dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat-sangat besar. Namun, suara batuk-batuk terdengar dari dalam kediaman Patriark dan pria sepuh dengan wajah pucat keluar dari sana. Jangan bertindak gegabah. Pendekar itu pasti sangat kuat sehingga berani mendatangi sekte kita. Kata Patriark Sekte Bintang Jatuh. Penatua pertama menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Apa dia mata-mata dari Kekaisaran Chen? Mungkin Kekaisaran Yan makin terpojok oleh serbuan mereka. Penatua pertama berspekulasi. Mereka kemudian menuju gerbang masuk bersama para penatua dan murid-murid terkuat Sekte Bintang Jatuh. Namun, mereka terkejut saat melihat pendekar pedang iblis yang dikatakan oleh muridnya tersebut adalah pemuda 18 tahun. Tetapi basis kultivasinya sangat tinggi, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Salam Tuan Muda Bai Yunfei. Sapa Patriark Sekte Bintang dengan senyum dipaksakan. Fang Yuan menatap mereka dengan seksama dan informasi dari Diaken Huau Dao ternyata benar kalau yang terkuat di Sekte Bintang Jatuh hanya ranah immortal saja. Berduellah denganku. Pedangku ini terlalu tumpul dan perlu diasah. Sahut Fang Yuan sembari menghunus pedang matahari. Pedang kelas surga. Ekspresi wajah Patriark dan penatua Sekte Bintang Jatuh menjadi masam. Mereka yakin pemuda di hadapan mereka tersebut berasal dari klan besar, karena hanya entitas seperti itu yang mampu mendapatkan senjata roh kelas surga. Fang Yuan tersenyum lebar dan berkata, kenapa para senior tercengang begitu? Apakah para senior belum pernah melihat pedang sehebat ini? Patriark merasa ada yang aneh dengan pemuda di hadapannya tersebut, walaupun ia tampak sangat arogan. Namun, ia masih sedikit sopan pada mereka dengan memanggil mereka senior. Maaf Tuan Muda, aku tidak bisa meladeni tantanganmu untuk saat ini karena aku terluka saat membantu Kekaisaran Yan melawan serbuan Kekaisaran Chen. Sahut Patriark sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Sayang sekali. Sepertinya aku akan menantang prajurit Kekaisaran Chen saja, sahut Fang Yuan sembari menghela nafas panjang dan berpura-pura lesu karena Patriark Sekte Bintang Jatuh tidak mau bertarung melawannya. Di mana posisi pasukan Kekaisaran Chen yang terdekat dari sini? Tuan Muda akan menantang mereka. Patriark Sekte Bintang Jatuh terkejut mendengarnya. Sebaiknya Tuan Muda jangan melakukan itu, karena pasukan Kekaisaran Chen selalu bergerak bersama dengan ahli bela diri kuat dan pimpinan mereka adalah ranah absolute God. Dia merasa Fang Yuan terlalu naif dan percaya diri, hanya karena menjadi ahli bela diri berbakat tinggi, padahal bila ia sedikit sabar. Menjadi ranah absolute God sebelum usia 30 tahun itu mungkin akan terwujud. Fang Yuan menyarungkan pedang matahari,
tetapi tiba-tiba langit bergemuruh. Kemudian ia berkata, "Senior cukup mengatakan di mana mereka berada. Aku harus mengasah pedangku agar bilahnya menjadi tajam." Pedang raksasa yang tingginya menembus awan melayang di atas sekte bintang jatuh, sehingga seluruh penghuni sekte tersebut ketakutan dan berhenti bernafas untuk sesaat. Julukan Tuan Muda sebagai pendekar pedang iblis memang sangat cocok dan aku yakin tak banyak ranah immortal yang cocok melawan Anda. Kata Patriark Sekte Bintang Jatuh sembari menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, Tuan Muda cukup pergi ke arah timur sejauh 200 mil, karena pasukan Kekaisaran Chen sedang memasuki kota Lianhua. Namun, sekali aku sarankan Tuan Muda jangan bertindak gegabah dengan menantang pasukan Kekaisaran Chen. Tenang saja, aku selalu mengetahui batasanku. Sahut Fang Yuan menengadah, ingin melihat gerakan ketiga jurus pedang meteor miliknya yang hanya bisa digunakan sekali dalam sehari tersebut. Kok pedang raksasa yang ada di Gunung Pedang yang muncul? Fang Yuan terkejut. Jadi, seluruh pedang di Gunung Pedang mengakui dirimu sebagai tuan barunya, padahal itu adalah pedang milik dewa. Sahut Yue Tianyin tanpa menunjukkan wujudnya, sehingga Patriark dan Penatua Sekte Bintang Jatuh kebingungan, dari mana datangnya suara wanita tersebut. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, "Bisakah Diaken Yue merahasiakan ini? Karena aku sendiri saja bingung, kenapa mereka tiba-tiba menyatu denganku." Patriark Sekte Bintang Jatuh berkeringat dingin. Ternyata selama ini Fang Yuan dikawal oleh Diaken dan hanya Sekte Benua Tengah yang memiliki murid ranah immortal. Sekte Bintang Jatuh menyambut tamu dari Benua Tengah. Patriark Sekte Bintang Jatuh menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, begitu juga dengan murid-muridnya. "Yah, penyamaranku ternyata tidak sempurna, hahaha." Fang Yuan tertawa masam. Apakah senior pernah mendengar Diaken yang berasal dari Benua Tengah dieksekusi mati oleh pasukan Kekaisaran Chen dengan cara ditarik dengan kuda siluman? Patriark Sekte Bintang Jatuh menggelengkan kepalanya dan berkata, "Namun, ada desas-desus pendekar yang membunuh salah satu jenderal terbaik Kekaisaran Chen dihukum mati dengan cara diseret dengan kuda siluman. Jangan-jangan mereka adalah orang yang sama." Fang Yuan juga merasa itu pasti Diaken Jiang Yin dan Kekaisaran Chen sengaja mengaburkan identitasnya agar Sekte Pedang Bintang kesulitan mencari siapa pelaku yang membunuhnya. Fang Yuan menyerahkan pil penyembuhan kelas surga pada Patriark Sekte Bintang Jatuh. Saat Patriark akan mengucapkan terima kasih, Fang Yuan tiba-tiba menghilang dan pepohonan tiba-tiba bergetar. Kemana dia? Apakah dia benar-benar akan menuju ke kota Lianhua? Penatua pertama berspekulasi. "Lupakan saja tentang dia," sahut Patriark Sekte Bintang Jatuh dengan senyum cerah memandangi pil penyembuhan tingkat tinggi di tangannya. "Diaken yang mengawalnya itu sangat kuat, dia pasti akan baik-baik saja. Hahaha, aku akan segera pulih kembali dengan pil ini." Patriark Sekte Bintang hendak kembali ke kediamannya, tetapi tiba-tiba pedang milik Penatua pertama menembus dadanya. Kamu? Kenapa?" Patriark Sekte Bintang Jatuh membelalakan mata dan terkejut, mengapa tidak ada Penatua maupun murid-muridnya yang berusaha membelanya. "Dunia telah berubah dan kami telah sepakat akan berdiri di pihak terkuat untuk mengubah Sekte Bintang Jatuh menjadi sebuah sekte besar di masa depan," kata Penatua pertama dengan seringai tipis di sudut bibirnya. "Kirim pesan pada Jenderal Chen Long dan katakan bahwa Benua Tengah telah menembus penghalang." Episode sebelumnya, Benua Timur. Episode berikutnya, Perang di Kota Lianhua.